sejajar dengan ketua DPR, presiden pun bisa dipolitisasi, bisa dikriminalisasi katakan, apalagi rakyat biasa. Nah, ini kan cerminan buruknya bagaimana penanganan hukum di Indonesia. Oke, pemirsa sekalian, kembali lagi bersama kita di podcast Siasat. Kebetulan hari ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang cukup spesial. Terima kasih Pak Irman Gusman yang sudah menyempatkan waktu ini. Saya baiknya panggil Pak atau Bang atau Om atau gimana senyamannya? Ya, panggil aja nama saya populer saya kan Bang Irman. Bang Irman, oke. Ini kan biar nyaman, biar akrab. Oke. Kita sebenarnya agak khawatir sebelumnya waktu mau ngundang Abang sebagai narsum di podcast kita. Dan portofolio Abang ini terlalu tinggi lah, sudah termasuk high politik juga. Tapi ya udah kita tes dan alhamdulillah dalam short notice Abang bisa hadir. Terima kasih sekali lagi. Ini membuktikan juga bahwa humble. Semoga tetap begini, Bang. Kita pertama karena kasus Abang ini, kasus pemilihan suara ulang itu kan cukup menarik lah. Mungkin pertama kali terjadi di Republik ini dan satu-satunya orang yang bisa membuat pemilu itu diulang. Jadi ada kesan kayak pemilu ini diadakan kemarin khusus untuk Abang sebenarnya. Itu gimana, Bang? Gimana ceritanya? Boleh diceritakan sedikit? Ya, terima kasih ya. Pertama teman-teman di Siasat ya. Pertama saya melihat ya, walaupun sepintas bahasa podcast ini menarik gitu loh. Walaupun katanya usianya masih baru, tapi orang yang di belakangnya ini mungkin banyak orang-orang yang berpengalaman. Makanya melalui staff saya bilang oke, ya rencananya kita hari Jumat kan. Cuma kalau Jumat saya banyak terbatas. Tadi saya habis rapat, agak terlambat. Ya oke, saya putuskan hari ini. Karena saya yakin pada waktunya Siasat ini kan bisa sejajar juga dengan podcast politik yang besar. Amin. Itu pertama. Yang kedua, tentu saya terima kasih ya, karena bagaimanapun seperti yang disampaikan tadi oleh Adinda, bahwa dalam pemilu 2024 ya, dan diadakannya PSU, pemilihan suara ulang DPD Provinsi Sumatera Barat, ya ini merupakan sebuah sejarah baru, ya, di mana seorang anak bangsa dengan keyakinan dan kebenaran yang dia miliki, ya, mampu melewati lika-liku perjuangan, ya, untuk dia mencari keadilan dan melawan kezaliman. Nah, barangkali keteguhan dan keyakinan ini yang menjadi energi sehingga akhirnya MK, Mahkamah Konstitusi, mengabulkan ya apa yang kita minta, tanpa saya sebetulnya belum menjadi seorang peserta pemilu loh. Ya, harusnya kan MK itu kan menyelesaikan sengketa pemilu, sedangkan saya belum menjadi peserta saja udah dicoret dengan alasan yang KPU sampaikan itu. Nah, inilah mendalilkan itulah menurut saya kunci pokoknya, sehingga bisa dilakukan sidang dan bahkan dikabulkan. Yang luar biasanya tentu ya, menurut pandangan saya, tanpa ada dissenting opinion. 9 hakim itu sepakat ya menerima apa yang kita minta dikabulkan, ya mau tidak mau akhirnya KPU harus melaksanakan pemilihan suara ulang ya seluruhnya di Sumatera Barat yang melibatkan hampir 17.000 TPS, 180.000 penyelenggara pemilu dari tingkat bawah ya, dengan anggaran hampir 360 miliar untuk KPU-nya, ditambah lebih kurang 30-40 miliar, jadi 400 miliar. 400 miliar, ya. Negara harus mengeluarkan. Harus mengeluarkan karena kelalaian
atau mungkin juga kearogansian, atau mungkin juga ada pesanan, ya, yang mungkin tidak mau. Kira-kira siapa yang bisa pesan itu, Bang? Ya kira-kira aja sebagai sekuat KPU ya, 72 triliun anggarannya, tentu logikanya orang yang harus lebih kuat daripada ketua KPU kan, yang akhirnya dia takluk di tangan seorang wanita kan begitu. Karena resiko orang ganteng kan. Iya makanya kalau jadi pimpin nggak usah ganteng-ganteng. Ini sulit nih kalau nggak usah ganteng-ganteng. Kita berdua kayaknya ganteng. Iya. Emang kita nggak salah gunakan aja kan. Ya semoga lah begitu ya. Iya dong. Berarti kan gini Bang, ini ada kelalaian. Iya. Ada abai atau sengaja sengaja melakukan kelalaian sehingga abang nggak bisa ikut berkompetisi tadinya. Ada upaya hukum kickback nggak, maksudnya menyerang balik nggak? Bahwa seharusnya mereka yang melakukan kelalaian ini bisa diproses hukum atau gimana? Iya, sebagaimana kita tahu ya kan, proses itu kan berjenjang. Oke, saya dicoret September lebih kurang ya. Jadi saya tidak dilanjutkan jadi daftar calon tetap. Nah, mekanismenya kan saya melakukan perlawanan dulu melalui Bawaslu. Nah, di Bawaslu itu ada 2 tahap. Tahap mediasi, ya. Sudah ketemu saya dengan KPU, termasuk juga saudara Asim ya, bersama 1 orangnya. Yang tentu dia kenal saya baik, ya. Bahkan selama itu mungkin 4 kali dia cium tangan saya. Ya kan, untuk menunjukkan kehormatan dia kepada senior barangkali ya. Tentu harapan saya akan ada cara yang terbaik untuk bisa menyelesaikan ini. Nah, dia katakan pokoknya Bang Irman, apapun yang terjadi, apapun putusan dari lembaga lain, kita akan ikut. Nah, saya tentu merasa nyaman kan. Nah, oke. Kebetulan di Bawaslu ya saya kalah gitu loh. Tinggal diterima, nggak dikabulkan apa yang saya minta. Tapi kan sesuai undang-undang pemilu ada mekanisme lagi, yaitu banding. Banding di PT UN. Di PT UN, ya, saya dikabulkan. Artinya, supaya saudara Irman dimasukkan menjadi salah satu daftar calon tetap untuk mengikuti konsultasi DPD di Sumatera Barat. Nah, masalahnya di sini, waktu sudah diumumkan, aturannya maksimum 3 hari setelah diumumkan itu nama saya dimasukkan. Tapi belum 3 hari, baru beberapa jam saja sudah ada salah seorang anggota KPU yang mengatakan bahwa putusan KPU itu tidak non-executable. Tidak bisa dieksekusi. Alasannya? Ya alasannya ya mungkin dia punya pemahaman atau pengalaman yang menurut dia mirip-mirip. Tapi kan mirip kan bukan berarti sama gitu ya. Nah, atau apapun lah. Jadi dia nggak melaksanakan. Nah, ya tentu saya kecewa kan. Nah, kecewa saya laporkan lagi ke PT UN di Jakarta Selatan kalau nggak salah. Karena alamat saya kan menggunakan Jakarta Selatan. Nah, saya minta dieksekusi. Jadi, menang lagi saya. Jadi eksekusi artinya betul memerintahkan supaya KPU untuk melaksanakan. Diabaikan juga. Ya, berarti sudah 2 kali pengabaian. Itu orang petunya ini juga kan, wibawa dia sebagai pengadilan kan diabaikan oleh sebuah penyelenggara negara. Kan sesungguhnya KPU itu kan kalau disederhanakan kan seperti event organizer. Ya. Hanya melaksanakan perintah dari siapa yang memerintahkan. Dalam hal ini kan perintah dari pengadilan. Tapi dia menerjemahkan atau katakan tidak mengikuti lah apa yang diperintahkan. Nah, karena dia nggak melakukan itu, ya saya lapor lagi ke Bawaslu sebagai badan pengawasnya. Nah, di Bawaslu disidang lagi, sidang yang kedua. Tapi sidang yang kedua ini adalah bagaimana nih KPU kok nggak melaksanakan perintah PT UN ini. Nah, di sana saya dikabulkan. Akhirnya putusan dari Bawaslu itu bahwa ada pelanggaran kode etik oleh KPU. Oleh karena itu suratnya itu ditujukan ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kan. Nah, kita tahu KPU ini sudah
katakan khususnya ketuanya sudah mendapat pelanggaran berat 2 atau 3 kali. Yang dulu kalau zamannya Pak Jimli itu 2 kali aja udah dipecat itu kan. Nah, jadi saya mengajukan sengketa dengan KPU ini ke DKPP, ya. Yang saya minta itu adalah dipecatnya komisioner KPU yang ketua sama yang satu sekarang menjadi ketua KPU-nya, yang lainnya dikasih sanksi berat. Karena selama ini kan nggak ada orang yang mendalilkan untuk melakukan pemecatan. Iya. Ya, karena saya dicoret sama dia, ya risikonya harus dipecat dong, ya kan? Kan kita orang Sumatera kan begitu, ya kan? Nah, baru fair enough lah. Tapi nggak dipecat juga. Nah, ya walaupun saya dikabulkan, tapi tidak dipecat, tapi kena sanksi berat yang keempat kali. Ya tentu masyarakat juga kecewa kan. Ini gimana nih? Kok sanksi berat terus? Berarti kan logikanya tentu ada orang yang kuat di belakang KPU ini kan. Kesan saya begitu. Siapa orangnya nggak usah kita tahu, tapi semua orang juga pasti tahu gitu loh. Dan saya yakin abang pasti tahu. Jadi karena itulah akhirnya ya saya gagal. Nggak diikut sertakan di pemilu 14 Februari. Nah, satu-satunya upaya hukum yang bisa saya lakukan adalah membawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi setelah pemilu berjalan, kebetulan kan serentak itu, Pilpres dan Pileg. Akhirnya Pilpresnya selesainya di MK, di mana Prabowo menang ya. Tapi ada dissenting opinion dari 3 hakim yang lain. Betul. Nah, setelah itu disahkan, baru masuk ke sengketa Pileg. Yang kita tahu ada 300 sengketa di tingkat Pileg nasional maupun daerah. Dari 300 itu, hanya 100 yang bisa diteruskan dalam bentuk sidang. Nah, dari 100 itu ya, soal kasus saya ini kan jadi debatable gitu loh. Ya, banyak para pakar hukum yang mengatakan nggak mungkin kasusnya Firman ini bisa dibawa ke MK kan, karena dia kan bukan peserta pemilu dengan dalil-dalilnya kan. Nggak masuk dalam kertas itu. Nggak, udah masuk, tapi sebelum diputuskan bisa kan, banyak diskusi juga di TV lokal kan, para pakar hukum tata negara ada yang mengatakan bisa, tapi ada yang mengatakan nggak bisa, karena saya bukan peserta pemilu kan sudah dicoret sebelum DCT. Nah, tapi kebetulan saya dibantu oleh sahabat saya namanya Pak Hamdan Zulfa, mantan ketua Mahkamah Konstitusi kan. Nah, tapi saya bersahabat sama dia udah 25-28 tahun barangkali ya. Kami sama-sama aktivis di sebuah organisasi. Nah, ya kan. Jadi tim hukum saya, tim internal saya dengan tim dia merumuskanlah dalil apa yang tepat. Ya, alhamdulillah apa yang kita dalilkan itu diterima, dianggap bahwa saya tidak ikut sertanya saya dalam pemilu 2024 bukan kemauan saya, tapi dihalang-halangi hak kewarganegaraan saya. Jadi diterimanya saya itu untuk dibawa ke proses sidang itu adalah karena adanya pelanggaran terhadap hak kewarganegaraan. Nah, itu yang menarik. Jadi ini pembelajaran hukumnya adalah apabila seseorang warga negara kalau ada haknya dilanggar, dengan pengalaman putusan ini itu bisa menjadi subjek hukum untuk bisa menjadi proses sengketa. Nah, dasar itulah saya dikabulkan. Jadi bayangin nggak, hanya 1/3 yang bisa lanjut sidang, ya. Nah, yang di DPD kalau nggak salah cuma saya sendiri atau apa gitu ya. Nah, di sidang itulah proses pembuktian apa persoalannya. 2-3 kali sidang, akhirnya terjadilah peristiwa yang bersejarah bahwa gugatan saya dikabulkan tanpa ada dissenting opinion dengan perintah supaya dilakukan pemilihan suara ulang di seluruh provinsi ya di Sumatera Barat. Nah, itu berarti masyarakat Sumatera Barat mencoblos 2 kali ya? Boleh katakan begitu kan? Tapi kalau yang pertama kan pemilihannya kan banyak. Iya. Untuk Pilpres. Maksudnya termasuk DPD kan dipilih 2 kali. Iya, berarti. tapi ini khusus DPD.
Dulu yang tadinya DPD ini barangkali di banyak provinsi dipilihnya sebagai tambahan daripada pemilihan pilpres ya, kemudian DPRD. Tapi kalau yang PSU ini kan betul-betul kan untuk DPD. Nah, sebagai kontestan lain kan juga berarti ada yang kalah gara-gara abang masuk nih. Harusnya dia menang, gara-gara PSU abang masuk, dia jadi kalah nih. Ya mungkin bagi yang merasa menang di 14 Februari, ya tentu merasa terganggu. Tapi mungkin bagian yang waktu itu kalah kan, wah ini ada kesempatan lagi kan. Tapi kalah-kalah juga. Kalah juga. Ya, tapi kan saya pun sebagai yang menggugat KPU itu kan saya nggak menggugat mereka ini kan. Ya. Yang saya gugat kan KPU lalai atau tidak profesional ya, atau apapun alasannya, makanya saya gugat dan dikabulkan. Nah, seharusnya yang kalah ini bisa gugat lagi. Ini gara-gara KPU nih dia harus keluar modal 2 kali kampanye. Ya, harusnya. Ya. Nah saya pun waktu sudah dikabulkan petun segala macam terus nggak disertakan, saya udah bikin maklumat melalui sosmed, bahkan di beberapa koran lokal mengatakan bahasa maklumat untuk rakyat Sumatera Barat, bahasa pemilu untuk DPD ini tidak sah sesuai putusan petun. Ya, jadi lembaran yang digunakan sebagai lembaran yang digunakan sebagai dasar untuk pemilu DPD itu sudah dibatalkan oleh PT UN. Karena nggak memasukkan nama saya kan. Karena itu perintah pengadilan. Kan itu yang dijadikan dasar. Nah, seharusnya kalau KPU itu cerdik waktu itu, dia rubah saja lembaran itu tanpa memasukkan nama saya, mungkin saya agak sulit menang juga barangkali ya. Berarti ini gini, MK ini berarti ini juga, maksudnya sebelumnya kontroversi karena Pilpres. Iya. Tapi di kasus abang kemudian MK kayak seperti dalam tanda kutip menjadi penjaga konstitusi yang benar-benar lah ya. Ya, betul sekali. Makanya kita nggak boleh ngejudge MK ini salah. Iya, iya. Jadi kan ya mungkin MK juga menerima dosa warisan barangkali kan oleh yang lain ya. Dianggap mahkamah keluarga lah, ya kan. Nah, tapi ternyata di kasus ketika kasus saya itu mungkin ya seperti kayak menebus dosa barangkali ya, tanpa ada dissenting opinion, ya mereka ya mungkin dulu bebannya terlalu berat barangkali ya, di beban politiknya. Nah, jadi kita berbaik sangka saja ya. Ya kalau di sini kan mereka betul-betul menjadi the guardian of constitution. Iya. Artinya kewarganegaraan seseorang itu bernilai. So waktu saya mendaftar itu kan sebagai anggota DPD kan saya membawa syarat untuk pendukung saya. Yang waktu itu kan persyaratannya kalau di Sumatera Barat kan minimum 5.000 ya kalau saya nggak salah. KTP kan. Jadi bayangin aja, saya di atas 5.000 itu 6.000 atau 8.000 yang merasa kecewa. Ya kan saya dulu milih Pak Irman kok, tapi kan nggak ada. Nah, apalagi belum lagi ratusan ribu yang memilih saya belakangan akhirnya kan. Nah, jadi ini pemirsa, ya. Ini yang kemarin udah mencaci maki MK, udah memplesetkan mahkamah keluarga, ternyata MK juga masih bisa kok jaga konstitusi kita. Ini kan langsung dibuktikan oleh MK. Ini saya kredit poin bagi Mahkamah Konstitusi. Oh iya. Artinya kita masih bisa menaruh kepercayaan pada Mahkamah Konstitusi. Mungkin kalau KPU-nya memang ya biar publik lah menilai kan gitu, Bang. Tapi sebenarnya ada dosa apa sih, Bang? Sampai pertama sudah dikasuskan, kemudian mau maju juga dijegal. Sebenarnya apa dosa paling besar yang menurut abang? Ya barangkali mungkin saya tidak diterima oleh rezim ini barangkali ya. Artinya mungkin rezim Pak Jokowi. Nah saya nggak sebut siapa lah namanya kan. Presidennya Pak Jokowi. Oh gitu ya. Ya silakan saja. Ya sebagaimana kita tahu kan di 2016 tersebut kan ada upaya-upaya untuk menjatuhkan saya jadi ketua DPD kan dengan 2,5 tahun ya. Nah, yang disebut oleh waktu saya kejadian itu ya dianggaplah semacam operasi untuk menjatuhkan saya lah, lebih kurang begitu ya. Ya tentu dengan fitnah dan isu tentu yang saya tidak tahu persis sehingga berakhirlah saya di pengadilan dengan dihukum sekian tahun ya. Kemudian saya melewati proses itu ya.
ya secara hukum saya lakukan eksaminasi dan dikabulkan PK-nya, ya artinya ya tentu ada orang atau kelompok orang yang mungkin merasa terganggu kepentingannya sewaktu saya jadi ketua DPD, atau inginkan juga posisi saya barangkali juga begitu bisa disampaikan. Lalu melakukan fitnah-fitnah. Ya lakukan semacam ya istilahnya politisasi hukum lah, ya kan. Dan sekarang ternyata memang makin marak kan. Ya, karena kan setiap orang yang berbeda dengan yang berkuasa langsung dipolitisasi. Iya, karena terlepas soal hukumnya benar atau tidak, tapi kan politisasi hukum itu kan nggak boleh ya. Ya, Harusnya kalau memang salah ya salah saja, ya kan. karena kan kecenderungannya begini, kecenderungannya apa yang salah semua salah presiden. Padahal bisa aja ada orang-orang lain yang kemudian mencoba mengambil keuntungan. Betul. Dari mendiskreditkan orang. Ya. Tapi karena mereka shadow, sehingga yang disalahin sedikit-sedikit presiden, sedikit-sedikit ini campur tangan presiden. Ya. Karena kalau ada campur tangan presiden, kayaknya MK ya bakal bisa memutuskan sebaliknya. Tapi kalau balik ke kasus Abang, ya, sedikit, karena ini penting untuk kita bicarakan. Iya dong, silakan. Karena ini juga seharusnya menjadi pertanyaan bagi semua pegiat hukum di Indonesia. Ini kan kalau kasus Abang saya menyebutnya kasus 100 juta nih. Tapi ditangani oleh KPK. Iya. Nggak ada kasus lain atau gimana itu kok harus sampai 100 juta? Waktu itu kan posisinya ketua DPD RI. Oh, iya dong, sejajar dengan presiden juga. Iya, masa 100 juta bisa masuk penjara sih, Bang? Nah, itulah. Itu artinya begini. Ya kan seperti yang saya katakan. Kan kalau hukum itu kan apa istilahnya, the art of interpretasi ya, seni untuk menginterpretasi hukum itu kan mau diapakan nih, mau disalahkan, mau dibenarkan, kan begitu. Ya tentu kasusnya tentu lebih banyak soal politik lah ya, politik yang dijadikan hukum gitu loh, ya kan. Jadi semua mungkin sudah sering podcast yang menyatakan, pertama dilihat dari sisi apa tuh, prosesnya saja sudah banyak yang tidak tepatnya ya. Makanya lahir beberapa buku selama saya di dalam itu untuk melakukan eksaminasi untuk menguji apakah benar ya saya ini pantas dihukum dengan alasan 100 juta yang notifikasi ya. Ya makanya kalau sebenarnya dari awal itu sudah gratifikasi kan nggak mungkin dong. Karena kalau gratifikasi itu kan ada waktu 1 bulan. Ini sebenarnya gratifikasi, OTT atau penjebak? Memang sengaja dijebak nih? Ya bahkan yang ketua majelis hakim saya Nawi Pamulango yang sekarang menjadi ketua KPK waktu fit and proper Komisi 3 mengatakan ini bukan OTT menurut dia, ini penjebakan gitu. Ya kan, itulah yang membuat PK saya dikabulkan kan begitu. Tapi waktu yang dipaksakan lah ini kasus ini kan, dianggap saya memperdagangkan pengaruh, jadi tidak juga sesuai dengan pasal yang ada di KUHP. Dipakailah dasar United Nation Convention on Corruption gitu. Yang tidak, karena pasalnya kan dibilang suap, saya nggak punya kewenangan. Dibilang itu pidana dalam pengertian katakan apa ya? Suap atau apapun, nggak ada mens rea. Mens reanya kan nggak ada. Kemudian kalau korupsi juga nggak ada uang negara yang dirugikan, ya kan? Jadi ini kan adalah seseorang yang merasa saya bantu dan merasa terima kasih ya buat sesuatu ya, uang ya, yang saya juga nggak tahu dia bawa uang jumlah 100 juta. Yang seharusnya kan secara hukumnya kalau memang itu dianggap ada apa namanya penyalahgunaan atau apapun dianggap gratifikasi, kan ada waktu 1 bulan untuk mengembalikan. Ya. Tapi kesempatan itu kan nggak diberikan. Ya, langsung saja dianggap memberikan pengaruh yang tidak juga ada dalam pasal KUHP gitu loh. Jadi kalau kita lihat lembaga anti korupsi kita, kalau di Medium 665 itu mungkin membunuh orang itu melabelkan dengan PKI. Komunis. Iya. Sekarang membunuh orang itu dengan melabel
korupsi. Iya, itu sekarang persis. Jadi dari tadinya jadi musuh, memang musuh bangsa kita korupsi ini, tapi kemudian dia berubah menjadi alat untuk yang membunuh anak bangsa juga. Betul. Oleh karena itulah kita lihat kan, karena KPK itu digunakan oleh oknum-oknum tertentu, ya akibatnya kan sekarang tingkat kepuasan masyarakat terhadap KPK ini jauh di bawah Kejaksaan Agung. Padahal semuanya diberikan kan begitu. Nah, oleh karena itu saya yang termasuk pendukung KPK di awal, ya kecewa juga dengan apa yang terjadi karena oknum-oknum tersebut kan. Lihat aja sekarang bagaimana, ya ketua KPK yang dicari-cari sampai sekarang belum ketemu. Pak Firly. Iya kan, kemudian beberapa orang dan sebagainya. Ini kan kasihan gitu. Padahal lembaga KPK ini menurut saya masih kita perlukan gitu. Ya, kecuali KPK ditiadakan asal Kejaksaan Agung dipisahkan dari kabinet. Kemudian pembuktian terbalik, ya. Jadi pembuktian terbalik, ya perampasan aset. Nah ini menurut saya cara-cara untuk mencegah korupsi yang lebih strategisnya begitu, bukan melakukan OTT yang nggak jelas rampangan gitu loh, ya kan, sehingga bisa memakan anak bangsa yang. Tapi kan kalau nggak OTT nggak ada sinetronnya bang, OTT-nya jadi nggak bagus. Iya itulah kan, jadi kan hukum harusnya nggak begitu. Kan? Saya ini kita dibawakan buku sama Bang Irman ini. Ini buku yang beliau tulis waktu di dalam nih, waktu masih di Sukamiskin. Di LP Sukamiskin ini ada buku 1, buku 2, judulnya Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman. Nah ini ada 4 buku, tapi nanti kita bicarakan 2 bukunya menyusul, karena ini buku setelah abang keluar. Nah, apa harapan abang dengan menulis 2 buku ini? Ya, sebetulnya pesan utamanya adalah orang yang selevel saya, coba bayangin nggak, sejajar dengan ketua DPR, presiden pun bisa dipolitisasi, bisa dikriminalisasi katakan. Apalagi rakyat biasa. Nah, ini kan cerminan buruknya bagaimana penanganan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, saya berjuang untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, cara yang paling tepat adalah melakukan eksaminasi dulu. Yang ini jarang dilakukan oleh banyak orang untuk mencari keadilan. Eksaminasi itu apa? Eksaminasi itu adalah menguji apakah putusan pengadilan itu sesuai nggak dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Dan ini diuji di beberapa kampus besar. Ya, antara lain di Universitas Gadjah Mada, di Universitas Diponegoro, di UII, bahkan juga di Universitas Kristen Indonesia yang berapa profesornya di sini kan? Karena ini kan sebenarnya gabungan tulisan profesor-profesor itu. Oh iya. Jadi waktu dia yang kira-kira mendukung abang lah berarti. Ya dia nggak mendukung saya. Ya, saya juga sebagian juga nggak kenal pribadi. Dia hanya melakukan eksaminasi, menguji apakah putusan pengadilan itu benar apa enggak. Nah, dari sana ya diseminarkan, didiskusikan. Yang menurut saya Pak Irman ini nggak pantas dihukum. Ya, bahkan mereka kan memberikan testimoninya di dalam buku ini kan banyak sekali kan. Ya. Yang artinya negara itu rugi menghukum saya, memenjara saya daripada saya tetap menjadi ketua DPD kan. Kan kita tahu kalau di KPK itu ketika kita berurusan kan semua handphone kita dibuka, rekening kita dibuka kan. Bahkan ketua yang Panitera. Bukan, yang mengecek soal keuangan itu apa? PPATK pun mengatakan tidak ada yang aneh dengan rekeningnya Pak Irman kan gitu. Ya banyak Kan katanya udah kaya dari lahir ya bang. Apanya? Abang kata banyak orang udah kaya dari lahir masa? Ya itu kan soal latar belakang kan. Artinya yang menjadi persoalan kan orang tahu bukan tipikal saya lah. Ya kan, apalagi dengan jumlahnya yang sangat sumir itu kan, yang seharusnya bukan, ya kan, seharusnya kalau memang itu
baiknya kan harusnya setelah dilihat, oh ya sudah, toh kan masih ada waktu 1 bulan gitu, kan selesai saja gitu. Tapi kan memang sudah ditargetkan, ya dijadikan itu alasan kan, dipakailah pasal memperdagangkan pengaruh dan segala macam kan. Itu akhirnya melalui eksaminasi ini ternyata itu tidak tepat. Ya, nah, harusnya ini dibebaskan. Oleh karena itu dasar inilah Mahkamah Agung melakukan waktu kita PK, Mahkamah Agung melakukan sidang sendiri yang membatalkan apa yang didakwaan ke saya di pengadilan negeri tersebut. Ya kan? Nah, seharusnya onslah bebas murni. Teman, di 2019 kan waktu itu pemilu. Oh bukan, tekanan terhadap masalah kasus korupsi itu kan kuat sekali ya. Karena KPK itu kuatnya itu kan karena menggunakan media. Jadi boleh katakan saya itu kena dari trial by press gitu. Padahal saya sendiri pun lama di media. Lama di media, di Republika saya pernah jadi komisaris coba. Tapi kena juga trial by press. Pernah juga di grup MNC segala macam ya. Ya, tapi begitulah keadaannya kan. Oleh karena itu menurut saya KPK itu harus membenah diri gitu. Ya, apakah diperlukan? Menurut saya perlu. Apa persoalan pertama kita di bangsa ini? Masalah hukum. Berarti Bang, KPK sering pakai opini publik. Nah itu yang menurut saya. Maksudnya menggalang opini publik ya, untuk kemudian memvonis seseorang. Nah itu yang terjadi ya. Itu akhirnya selalu setiap ada pemilu, ada apapun ya, selalu menjadikan dipolitisasi yang saya lihat. Itu yang saya alami dan saya juga melihatnya seperti itu. Oleh karena itu ke depan harapan saya KPK ini harusnya jauh dari hal-hal yang bersifat intervensi, dari oknum-oknum yang punya reputasi yang tidak baik, ya. Ya, yang penting kan menjaga integritasnya. Ya. Ya, sepanjang menurut saya penegak hukum kita seperti yang ada sekarang gitu. Kecuali dendam nggak, Bang? Saya. Iya, karena kan ya saya secara psikologis saya mencoba membayangkan posisi Abang sebelumnya. Iya. Top elit, lalu kemudian harus mendekam di penjara, itu kan secara psikologis berat sekali itu. Betul, ya. Tentu buat saya yang memang sudah dasarnya aktivis, ya kan, memahami juga lah, membayangkan juga, ya. Sebagai seorang pejuang atau aktivis kan kita tahu juga ya ada risiko. Ya salah satu risiko sebagai politisi ya salah satunya kakinya ada di penjara kan begitu. Nah itu yang saya kenal ya dengan tokoh-tokoh dari Sumatera Barat ya. Nah, tapi sepanjang kita selalu berjalan di jalan yang benar, ini kan ibaratnya saya sudah on the track kan, tapi ada saja yang menabrak kan begitu. Dendam nggak, Bang? Dendam, kalau dendam saya memang dari dulu nggak. Ya karena saya mungkin percaya terhadap apa yang berjalan ini karena kehendak sana ya. Saya anggap katakanlah ada orang atau oknum yang melakukan itu ya pasti satu saat dia harus bertanggung jawab kan. Kalau nggak di dunia kan pasti di akhirat gitu. Karena jadi, pasti tahu persis siapa ya. Saya bisa menduga lah tentu ya. Tapi pun kalau saya menuduh siapapun juga nggak ada manfaatnya juga. Yang paling penting saya kan pelajaran apa yang bisa kita lihat di sini. Nah, kan? Itu yang paling pokok kan. Nah, ini yang menarik juga kan menang kemarin. Dipilih. Ya. Dipilih oleh masyarakat Sumbar untuk mewakili aspirasi di DPD. Ya. Yang tadinya sudah label koruptor. Ya. Tapi kemudian udah itu dicoret lagi. Nggak boleh lagi kampanye. Ya, tapi kemudian setelah dilakukan PSU bisa menang. Ya kan? Itu kenapa kira-kira masih bisa menang? Ya menurut saya tentu konstituennya yang pintar kan. Oke. Ya artinya masyarakat Sumatera Barat yang cerdas menurut saya. Yang selama ini kan ya semua orang juga tahu ya pemilih di Sumatera Barat itu kan kritis gitu. Artinya dia tidak terpengaruh dengan apa yang nasional lakukan. Ya mirip-mirip kayak Aceh lah. Masyarakatnya kan ya masyarakat Sumatera Barat itu kan dari awalnya kan budayanya kan sudah egaliter. Budayanya kan sudah kosmopolitan. Soal politik ini udah harian lah. Coba aja ke Sumatera Barat. Jadi nggak terpengaruh. Jadi ya mereka tahu persis si A, si B, si C, apalagi saya yang mereka kenal betul. Ya bahkan kenalnya bukan sama saya, mungkin keluarga saya, orang tua saya, bahkan kakek saya pun dia kenal.
terutama yang tua-tua kan. Terus apa yang kami kontribusikan di Sumatera Barat dalam banyak hal kan. Ya, itu tentu merupakan privilege yang saya miliki. Ya, tapi bukan itu menjamin juga kan gitu. Tapi yang paling penting mereka tahu persis apa yang terjadi sama saya itu adalah sebuah peristiwa penjebakan gitu. Dan itu diamini oleh Ketua KPK sekarang yang Ketua Majelis Hakim kan. Oleh karena itu tanpa kampanye pun, bahkan saya pun alamat saya tinggalnya di Jakarta, makanya petunnya di Jakarta. Tapi kan, ya karena mungkin mereka kritis, ya mereka tahu persis. Bahkan jauh sebelumnya waktu saya ikut proses pemilu yang biasa pun, ada partai politik yang melakukan survei, yang menempatkan saya mungkin yang suara masih banyak gitu loh. Jadi nggak mau cagup ya. Ya, hebat loh, kan sebelum kena kasus itu suara abang besar sekali. Justru seharusnya kemarin itu saya nggak dipilih kan oleh rakyat. Iya. Nah, sebetulnya kan sudah banyak partai yang mendorong saya untuk maju ke gubernur dengan asumsi tadinya dipikir MK tidak meloloskan saya kan gitu. Ya kan, sudah ada beberapa partai yang mendekat ke saya. Tanpa maju nih. Jadi ya enggak, ya karena akhirnya saya terpilih, ya tentu enggak elok lah ya. Ini baru terpilih dengan biaya negara 400 miliar, terus masa saya tinggalkan untuk maju lagi di gubernur. Tapi kan 400 miliar itu bukan kesalahan abang. Betul, tapi kan tentu saya kan punya juga semacam rakyat udah memilih saya nanti apa katanya gitu. Jadi berarti tentu bukan Pak Irman. Atau kami telah mengantarkan Pak Irman kembali ke Senayan. Silakan berkarya untuk kepentingan kami dan Indonesia. Ya, saya juga tidak juga berminat juga gitu ya. Karena bagaimanapun ya artinya bukan menganggap tidak penting, tidak hebat gubernur. Sebenarnya kalaupun saya mau mungkin 24 tahun yang lalu lah jatah saya waktu itu. Karena waktu dipilih dulu kan gubernur itu masih dipilih DPRD. 99 saya nomor 1. Bahkan teman-teman DPRD itu bilang udah Pak Irman maju aja di tahun 2000 untuk jadi gubernur. Nah, tapi saya memilih di Jakarta. Artinya begini, mungkin peranan saya mungkin lebih diperlukan di Senayan sini daripada untuk di gubernur Sumatera Barat. Ya. Kan gini, Bang, banyak yang bilang DPD itu kurang berfungsi. Iya, iya. Jadi apa kira-kira manfaatnya bagi masyarakat Sumbar nih, ya, keberadaan abang di DPD? Jadi begini, nih, abang selaku salah satu penggagas DPD juga kan? Nah, mungkin barangkali ya inilah mungkin yang membedakan saya mungkin dengan anggota lain ya. Karena saya ikut terlibat membidani dari awal 99 melalui amandemen dan sebagainya. Tentu saya punya obsesi lah bagaimana kedepannya bentuk parlemen Indonesia ini gitu, yang efektif, yang cocok lah dengan kultur, dengan kondisi bangsa ini. Jadi menurut saya salah satu pilar menjaga NKRI ini adalah hadirnya Dewan Perwakilan Daerah. Ya, sebagai penyeimbang daripada Dewan Perwakilan Rakyat. Karena DPR ini kan mewakili rakyat. Kalau DPD ini kan mewakili wilayah. Ya. Jadi banyak hal yang tidak terperhatikan oleh DPR, disinilah peranan DPD. Kemudian kalau DPR itu berdasarkan jumlah penduduk. Jadi kalau Jawa Barat penduduknya 40 juta atau mungkin 50 juta sekarang, kursinya 100. Jadi bayangkan nggak kalau DPR itu berdasarkan penduduk, jadi otomatis yang mewakili DPR itu konsentrasinya penduduk yang ada di Jawa. Ya, mungkin 55% dari anggota DPR itu mewakili Pulau Jawa. Padahal Indonesia itu kan bukan Jawa saja gitu loh. Ada Sumateranya, ada Kalimantannya, Sulawesi, Papua. Nah, sebaliknya DPD mewakili wilayah. Setiap wilayah ya berdasarkan provinsi, banyak dan sedikitnya penduduk, jumlah wakilnya sama. Harapannya tentu kebijakan yang dihasilkan oleh parlemen ini ya bukan saja menguntungkan rakyat yang diwakili, tapi juga daerah sebagai kumpulan-kumpulan yang bergabung di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dengan kata lain, persoalan
kewenangan DPD itu terbatas, itu kan karena proses lainnya juga masih baru. Kewenangan DPR setelah pasca reformasi besar, ya, tapi kebesaran daripada DPR pun kan tidak tercermin juga dengan peran DPR kan. Karena peran DPR pun juga sudah dikooptasi oleh partai melalui fraksinya. Berarti abang nih nggak ngelihat kalau adanya DPD itu pemborosan juga itu, pemborosan anggaran? Oh, jauh daripada tidak. Justru kehadiran DPD inilah yang menurut saya memperkokoh hubungan antara daerah dan pusat dalam rangka salah satu agenda reformasi itu di samping pemberantasan korupsi dan sebagainya kan juga desentralisasi dan otonomi. Ya kan? Nah, dan saya percaya hadirnya DPD itu untuk menjaga itu. Nah, sayangnya kan belakangan sejak saya nggak di Senayan kan terjadi resentralisasi kan melalui Omnibus Law. Ya, kalau saya akan bisa kembali lagi ke Senayan, tentu ini salah satu PR yang perlu kita luruskan lagi, semangat otonomi dan desentralisasi tersebut. So, nggak mungkin mengelola negara bangsa yang begini luas. Sekarang bang, kalau dari segi wewenang, apa ininya DPD ini? Wewenang yang bisa dimaksimalkan oleh DPD RI. Karena setahu saya, apa saya salah? Ya. DPD kan nggak bisa membuat produk hukum ya? Oh, bisa. Bisa sekarang. Bisa. Jadi sebenarnya dari dulu bisa, cuman batasannya yang belum. Jadi hanya mengusulkan. Ya, ada mengusulkan, membahas. Jadi artinya saya pun sendiri, Irman Gusman, itu bisa mengusulkan sebuah rancangan undang-undang. Tapi yang bahas DPR. Tentu usulan saya itu tentu dibahas dulu di lingkup DPD kan, ya. Sehingga menjadi miliknya DPD. Mungkin pengusulnya saya katakan, ya katakan undang-undang mengenai mineral atau apa, ya kita usulkan terus menjadi putusan DPD. Nah, kemudian apa yang telah dibahas ini sesuai dengan kewenangannya ini dibahas bersama DPR. Nah, bersama-sama pembahasan ini, ya, jadi sudah diusulkan, dibahas pada katakanlah pada level tingkat pertama dan kedua, tapi nanti memang keputusannya DPR yang memutuskan. Bukan DPD lagi. Nah, nggak DPD lagi. Nah, jadi inilah menurut saya tahap selanjutnya, ya harapan kita, di mana kita harapkan ada sebuah amandemen yang kedua. Karena hadirnya kondisi kewenangan seperti yang dikatakan tidak bisa memutuskan, itu kan memang konstruksi konstitusinya begitu. Karena kan amandemen yang kita lakukan di tahun 2000 sampai 2002 itu kan tahap 1, 2, 3, dan 4. Jadi pada amandemen pertama itu, karena semangat kita mengurangi kewenangan kekuasaan eksekutif zamannya Orde Baru, dipindahkan ke rakyat melalui DPR, sehingga kewenangan itu ada di DPR. Di amandemen ketiga kita ingat, loh, ada lagi agenda reformasi yang penting, ya, desentralisasi dan otonomi. Nah, kalau agenda desentralisasi otonomi ini menjadi pilar, harus ada Dewan Perwakilan Daerahnya, yang mana ini adalah pengembangan daripada fraksi utusan daerah kan. Dulu kan utusan daerah dan golongan ini kan ada pada jajaran MPR. Tapi MPR dulu kan sangat kuat sekali. Waktu zaman saya terakhir, memilih presiden, menetapkan GBHN, ya, dan lain sebagainya. Bisa mengeluarkan TAP, bisa TAP MPR dan sebagainya. Tapi karena kesepakatan anak bangsa waktu itu, pemilihannya itu demokrasi langsung, ya, akibatnya tidak ada lagi yang tidak dipilih. Nah, oleh karena itu ya kita sepakatlah. Kalau gitu DPR pun dipilih melalui partai politik, DPD pun dipilih dengan dengan perorangan gitu. Artinya kan diharapkan sebenarnya anggota DPD ini adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, ya, tokoh-tokoh yang ada di daerah tersebut, apakah tokoh agama, budayawan, untuk menjaga otonomi daerah tadi. Untuk menjaga kesatuan keberagaman Indonesia ini. Substansinya kan itu. Nah, jadi antara wakil partai politik dengan wakil non partai politik, kan tidak semua orang berpartai. Kan
sistem politik yang kita kembangkan kan floating mass. Ya kan? Jadi masa mengambang. Nah, di mana suara rakyat yang tidak bergabung di partai? Ya melalui DPD. Nah, DPD ini kan boleh katakan quote and quote kan kayak senator di Amerika. Ya. Walaupun kewenangannya tapi kan kewenangannya luar biasa di sana. Belum. Nah, Anda tahu nggak? Dengan lahirnya DPD inilah, dengan kita menjaga otonomi desentralisasi, lahirlah tokoh-tokoh nasional yang bisa menjadi presiden. Itu sejak DPD. Ya. Dari gubernur kan, diawali oleh gubernur DKI, Pak Jokowi. Kemudian kemarin ini coba, 3 dari capres yang maju, 2-nya gubernur. Satunya dari partai politik. Mantan gubernur. Ya, mantan gubernur maksudnya kan, gubernur Jawa Tengah, Ganjar, dan gubernur DKI, ya, dan ketua umum Partai Gerindra. Nah, ini kan menunjukkan, ya, saya pun juga pernah bertarung pada tingkat konvensi di Demokrat kan, mewakili DPD. Nah, harapan saya pernah capres dari Nasdem juga ya? Pernah diusung lah gitu ya, tapi kan waktu itu Nasdem kan belum di awal-awal sekali. Jadi yang ingin saya sampaikan, sehingga DPD ini juga salah satu sumber rekrutmen leadership nasional. Dari DPD pun jadi menteri kan ada juga Saudara Jan Farid. Ya. Jadi kalau boleh kritik sedikit tentang otonomi daerah sekarang apa tuh kira-kira? Ini biar lebih. Oh iya, jadi ini kan kayaknya semakin otonom daerah itu pada akhirnya korupsinya semakin terdesentralisasi, iya. Kriminalisasinya semakin terdesentralisasi. Iya. Apa kira-kira kritik itu? Ya, kritik saya pertama ya sekarang ini terjadi resentralisasi. Resentralisasi. Ya, artinya selama dari awal 99 sampai katakan 2016 yang saya berada di dalamnya itu sesungguhnya pembagian kewenangan antara pusat dan daerah itu relatif sudah baik sesungguhnya, ya. Artinya bupati, wali kota itu sudah melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan teknis. Harusnya kan begini. Ini kan tidak mungkin mengelola negara bangsa yang begitu besar dari Jakarta katakan sebagai pusat mudah gitu loh, ya. Karena bagaimanapun kan setiap daerah itu kan punya ininya sendiri, keberagamannya, ya kan. Kalau sentralisasi gitu kan kita kritisi kan karena menerapkan sebuah kebijakan yang sama saja gitu, tanpa menghargai kearifan lokal dan sebagainya. Nah, tetapi barangkali pada periode setelah 2016 ini saya lihat merasa pusat itu tidak bisa mengendalikan daerah gitu loh. Sehingga mau jalan pintas saja. Sehingga semua yang harusnya daerah itu ikut serta bertanggung jawab. Nah, sekarang tanggung jawab itu dikembalikan pusat. Nah, ini akibatnya kan daerah yang ingin mengatakan dalam bidang pertambangan. Ya, ini kan yang berizinkan pusat. Yang mengawasi juga pusat kan begitu. Ya kami hanya ya sekedar mendapatkan bagian atau apapun lah gitu ya. Sehingga masyarakat daerah itu merasa kewenangan yang sudah mereka peroleh itu ditarik kembali. Ini kan menjadi sebuah persoalan yang besar melalui Omnibus Law. Nah, barangkali ini perlu kita perbaiki lagi ke depan gitu. Tapi ya kan? Nah, artinya begini. Kalau kita lihat harusnya kan pemerintah pusat, apakah presiden dan menteri itu kan berpikir itu kan hal-hal yang strategis, yang mendasar gitu. Bukan hal teknis gitu, yang operasional. Biarkan saja sesuai dengan kewenangan yang sudah diatur, apa sih tugas bupati, tugas wali kota, gubernur sebagai kepala daerah dan sebagai perpanjangan tangan presiden di daerah kan harus diberikan kewenangan yang besar. Sehingga daerah itu bisa berlomba-lomba untuk memajukan daerahnya kan. Sehingga pada akhirnya kan nanti yang maju itu kan Republik Indonesia. Daripada hanya Jakarta saja bekerja, daerah dipinggirkan, ya hanya remeh-temeh saja yang dibiarkan, ini kan membuat daerah itu apatis gitu. Nah, sementara yang saya lihat di daerah itu begitu, ya kan? Ya mereka ya berjalan sebagaimana apa yang kewenangan yang dia miliki, gitu. Sehingga gairah untuk memajukan daerahnya itu sebagian besar saya lihat menurun gitu.
Ini yang saya tangkap ya dalam perjalanan saya ke daerah. Oleh karena itu peranan DPD untuk lebih mendorong kemajuan daerah itu menjadi sentral. Karena DPD akan menjadi mitra strategisnya pemerintah pusat. Ya, karena kan nanti kami dengan mekanisme kerja menyerap aspirasi daerah, kemudian itu kami kompilasi, kemudian apa sih isu-isu yang strategis yang daerah perlukan. Nah ini yang kita komunikasikan dengan pemerintah pusat, baik melalui kabinetnya, menterinya, bahkan dengan presidennya juga, begitu juga dengan DPR dan juga dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Dengan presiden terpilih. Ya tentu nantinya ya. Ya saya sih optimis sekali. Maksudnya Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo nanti bisa lebih maju. Harapan saya begitu. Indonesia emasnya benar-benar tercapai lah nanti di 2045. Ya. Nah, satu pertanyaan terakhir nih Bang. Ini ada niat gantiin Lanyala Mataliti nggak Bang? Ya, Lanyala itu sahabat saya ya. Kami berteman mungkin udah lama kali ya, mungkin sejak 20 sampai 30 tahun yang lalu. Di tahun 94 kami sama-sama HIPMI ini kebetulan. Saya mewakili DKI, beliau mewakili Jawa Timur kalau nggak salah. Ya, pertemanan kami itu dimulai dari sana. Ya, bahkan saya ikut konvensi pun juga dia membantu saya juga kan, dia tim sukses saya juga ya. Ya, walaupun dia terpilih kemarin pun saya juga ikut membantu beliau juga kan, kena kedekatan. Nah, dengan saya masuk ini dia juga mengucapkan selamat juga sama saya. Jadi saya tidak melihat soal diganti atau tidak ya. Sebab yang perlu kita lakukan adalah bagaimana membangun kebersamaan gitu. Terus saya tahu persis ya, di DPD itu nggak tergantung ketua atau pimpinan ya, tapi tergantung kebersamaan seluruh anggota yang ada. Karena anggota itu bukan anak buahnya ketua gitu loh. Mereka itu adalah merdeka, independen, mewakili daerahnya. Kenapa orang rebutan jadi ketua tuh? Saya juga nggak tahu ya. Ya mungkin prestis barangkali ya. Hanya protokolernya saja. Tapi kan kewenangannya kan sama. Beda mungkin dengan DPR. DPR itu kan diatur melalui fraksi. Kalau DPD itu hak dan anggota itu dengan pimpinan sama saja. Hanya hak protokolernya saja yang berbeda. Jadi oleh karena itu buat saya itu bukan hal yang pokok. Ya. Hanya tempat parkir mobil aja yang beda ya. Mungkin kalau juga di ya. Senayan kan beda tempat parkir ya, mobil. tapi kan di DPD itu kan banyak tokoh juga tanpa perlu jadi ketua. Ada Pak Profesor Jimli Asidiki kan. Berarti nggak ada niat ketua. Abang jadi ketua DPD berikutnya nih? Ya, saya nggak ingin mengatakan juga begitu. Saya ingin bagaimana membangun teamwork ya. Buat apa saya katakan kalaupun saya ketua, tapi semuanya tidak mendukung ya. Nah, karena ya, pendekatan saya kebersamaan di antara anggota itu ya. Jadi ketua itu kan hanya dalam dalam budaya Minangkabau, kepemimpinan Minangkabau itu kan didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Ya. Jadi kalau memang siapapun yang ditakdirkan jadi pimpinan DPD ya nggak ada masalah gitu. Ya, yang menentukan kemajuan DPD itu bukan di pimpinannya, daripada anggotanya. Nah, barangkali pengalaman saya dulu jadi ketua DPD, saya memberikan ruang yang luas kepada anggota DPD untuk berinisiatif, untuk exercise ya. Apa yang dilakukan, tugas pimpinan hanya menjaga iklim yang demokratis, yang kompetitif, yang positif itu yang dikembangkan. Jadi itu yang membedakan barangkali dengan DPR. Nah, baik Bang Hirman, ini ada dua buku lagi ya. Dua buku lagi, ini buku yang mau diluncurkan, diluncurkan di awal September insyaallah ya. Awal September ini. Nah, ini buku yang ditulis setelah keluar dari penjara. Enggak dong. Oh, ini berbarengan. Ini bukunya setelah menang menang PSU. Oh ya, setelah memenangkan PSU, buku ini ditulis. Iya. Ini penulis yang produktif sekali ini ya. Nah, ini di launching awal bulan depan. Semoga ini bisa menjadi
pembelajaran lah ya. Penambah khasanah kita. Nah, kalau ini buku ketiga dari serial eksaminasi terhadap putusan perkara. Ya, jadi ini buku yang saya setelah keluar dari pesantren itu kan. Iya. Nah, udah kayak Tan Malaka nih Bang, nulis buku nih dari. enggak, jadi ini sebuah dokumentasi ya, penting buat generasi kita berikutnya supaya mereka memahami apa kejadiannya dan apa yang bisa kita belajar dari kejadian tersebut. So, apa yang terjadi terhadap saya itu kan tentu ada pembelajaran. Ya, nah barangkali itu yang ingin saya warisi kepada generasi muda ya, yang melanjutkan cita-cita bangsa ini. Ya, proses-prosesnya itu kita lakukan secara konstitusional. Jadi saya lakukan ini setelah saya di 2021 ya, pengalaman batin saya ya soal bagaimana hukum dan politik. Kemudian ini yang setelah saya memenangkan pertarungan, ya menjadi sebuah buku yang menarik kan, ya menjadi anggota DPD yang katanya 400 miliar dan sebagainya kan. Nah, sehingga harapannya tentu kita harapkan generasi muda ini tidak berpikir secara instan gitu. Yang saya khawatirkan bangsa ini semuanya itu serba instan, nggak menghargai proses. Padahal sesungguhnya jatuh bangun itu ya itu sebetulnya akan memperkuat jati diri kita gitu. Baik. Nah inilah yang membedakan politisi yang sejati dengan hanya politisi yang abal-abal barangkali ya. Nah, jadi yang paling penting itu prosesnya. Ya proses yang bagus menghasilkan hasil yang bagus. Tapi hasil ya belum tentu juga hasil yang diterima itu kan tanpa proses yang baik belum tentu itu yang terbaik menurut saya. Ya, terima kasih sekali lagi Bang. Terima kasih Bang Irman sudah berbagi sama kita. Ya. Semoga Indonesia ke depan semakin maju. Insyaallah. Indonesia emas kita bisa tercapai. Ya. Semoga kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran juga bisa membawa kemajuan bagi bangsa kita semua. Sekali lagi kami tim Podcast Siasat ucapin terima kasih banyak buat Bang Irman Gusman udah luangin waktunya. Semoga sehat selalu. Amin. Sukses Sama-sama. membawa perubahan di DPD berikutnya. Iya. Terima kasih Bang.